Sejak peristiwa serangan tsunami, dalam sekejap mata sudah berlalu 2 bulan lamanya. Waktu bagaikan anak panah yang melesat, siang dan malam bergulir secepat kilat. Dalam kesibukan hari-hari itu, 2 bulan terasa berlalu sangat cepat. Seluruh negeri Huaxu sama sekali tidak menunjukkan sedikit pun kelengahan. Di lapangan pelatihan kota salju badai, para manusia asing dari berbagai wilayah setiap hari memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berlatih. Di tangan mereka, ada informasi lengkap mengenai para manusia asing dari Kekaisaran Wuluan. Hampir setiap data tentang manusia asing, Kekaisaran Wuluan tingkat Epsilon telah mereka kuasai. Kemudian, para manusia asing itu dibagi-bagi, dilatih secara khusus untuk menghadapi target tertentu. Misalnya, kombinasi Deng Shentong dan Xu Chunlei, kombinasi Hu Mengfang dari Tentara Timur Laut, dan Jiang Guanghan dari Tentara Pelindung Negara, dan lain sebagainya. Kerjasama mereka menjadi semakin padu, kemampuan di antara mereka melebur, sehingga mampu meledakkan kekuatan yang mengejutkan. 2 orang manusia asing tingkat tank hitam, selama kemampuan mereka dapat menyatu dan bisa bekerja sama 100% dengan sempurna, sepenuhnya dapat menandingi manusia asing tingkat uskup. Hal ini pernah disaksikan langsung oleh Zhang Yi dan Yang Xinxin. Justru karena itulah mereka semakin mantap pada keputusan melatih para manusia asing. Di wilayah Tenggara, pabrik-pabrik tertutup mulai dibangun, setiap hari dipandu langsung oleh lukeran, dikerjakan oleh sejumlah besar tubuh mekanik. Dari 6 distrik militer, berbagai kapal perang, kapal induk, kendaraan tempur, dan tank yang ditinggalkan, ditumpuk bersama. Lukeran menggunakan kemampuannya dengan cara mengubah menjadi ketiadaan tanpa perlu proses peleburan. Ia bisa mengubah semuanya menjadi pelat baja serta komponen elektronik yang dibutuhkannya. Brian dan Profesor Da Vinci selalu tinggal di kota salju badai. Mereka bisa merasakan suasana di sini berubah menjadi sangat tidak biasa. Namun, wilayah militer tidak pernah dibuka oleh Zhang Yi untuk mereka. Manusia dan seekor anjing itu tahu bahwa Huaxu sedang bersiap untuk perang, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa negeri ini berencana menyerang Kekaisaran Wuluan. Mereka hanya mengira bahwa semua ini adalah persiapan defensif. Bahkan mereka pun sulit membayangkan sebuah negara manusia hendak menyerang sebuah peradaban bawah tanah yang begitu kuat. Seperti halnya di Kolombia, pihak resmi pada akhirnya memilih untuk hidup berdampingan dengan peradaban bawah tanah di distrik Dosi dan makhluk-makhluk di Abyss nomor 51 dengan cara yang lebih damai. Namun, Profesor Da Vinci dan Brian juga tidak berdiam diri. Profesor Da Vinci terus meneliti makhluk kecil berkulit abu-abu yang dimiliki iblis, sementara Brian sibuk menikmati kehidupan dikelilingi wanita cantik. Dalam sekejap mata, 3 bulan pun berlalu. Perang antara Huaxu dan Kekaisaran Wuluan yang dinantikan dunia ternyata tidak juga meletus. Mereka hanya samar-samar merasakan ada sebuah sumbu tersembunyi yang amat dalam, entah kapan akan dinyalakan. Baik Huaxu maupun Kekaisaran Wuluan sama-sama anehnya tetap menjaga ketenangan. Namun suasana ini terasa seperti badai besar yang akan segera menerpa. Sesekali Zhang Yi pergi berkeliling di sekitar pulau tak berpenghuni, namun ia tidak pernah mendekat. Hanya melihat sekilas lalu pergi. Hal ini membuat Claude sangat pusing. Seperti seorang pemancing yang tahu ada seekor ikan besar di depan umpan, hampir saja menggigit kail. Namun selalu pada detik terakhir hanya mengibaskan ekornya lalu pergi. Claude tidak punya cara lain yang lebih baik. Potongan-potongan kecil dari sumber ilahi dan roh ritual disebarkannya sedikit demi sedikit dengan hati-hati, sekaligus mulai memperbesar jumlah umpan. 3 bulan sudah berlalu. Zhang Yi masih tetap berada di kota salju badai, begitu hening hingga terasa asing. Namun dalam kurun waktu itu, di luar telah terjadi banyak hal. Di Eropa, kelompok kesatria meja bundar kembali dari ekspedisi mereka ke Atlantis. Hanya saja kali ini, mereka tidak meraih kemenangan seperti biasanya. Konon, ketika mereka memasuki lapisan ketiga Atlantis, mereka bertemu dengan makhluk laut yang sangat menakutkan. Banyak kesatria meja bundar terluka. Jika bukan karena Raja Arthur dan Merlin yang bertarung mati-matian, maka dalam petualangan kali ini, setengah dari anggota kesatria meja bundar mungkin sudah hilang. Namun Zhang Yi sangat jelas mengetahui
apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam Atlantis, terdapat peradaban kuno yang kuat. Semua makhluk laut raksasa di sana memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Bahkan Zhang Yi yang sekarang pun enggan berselisih dengan mereka. Namun, ia tidak akan melupakan dendam lama ketika mereka dulu pernah membantu Kekaisaran Wuluan menyerangnya di Abyss Weakwater. Suatu saat nanti, ketika kekuatannya lebih besar, ia pasti akan menagih utang itu. Untuk sekarang, ia tidak memikirkannya lagi. Sementara itu, negara-negara lain juga memiliki rumor masing-masing. Misalnya di utara, setelah perang besar melawan Freymons, meski kehilangan penduduk dalam jumlah besar, namun para manusia asing dari kuil para dewa berhasil meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Setengah bulan lalu, Morana pergi ke Laut Arktik, bertabrakan dengan sebuah peradaban es misterius di wilayah itu. Konon, ia seorang diri berhasil membunuh satu makhluk aneh tingkat uskup. Pertarungan terang-terangan maupun diam-diam antara gereja Junzeng dan organisasi pupil masih terus berlanjut. Di Laut Es Arktik, lingkaran es raksasa di Antartika, hutan hujan raksasa di Amerika Selatan. Banyak tempat yang belum pernah didatangi Zhang Yi kini sedang mengalami kejadian-kejadian aneh. Bahkan di langit yang jauh, baik di Mars maupun di bulan, terjadi banyak perubahan misterius. Semua itu berhasil ditangkap oleh Badan Astronomi setiap negara, namun tidak diumumkan ke publik demi menghindari kepanikan. Dunia ini sangat luas. Setiap orang adalah tokoh utama dalam kisah hidupnya sendiri. Tanpa kehadiran Zhang Yi, kehidupan mereka juga tetap luar biasa, menuliskan kejayaan masing-masing. Namun Zhang Yi tidak peduli dengan semua itu. Ia berharap keberadaannya bisa lebih samar. Sebaiknya semua orang mengabaikan dirinya. Hanya dengan begitu, ia bisa menjamin keselamatannya secara maksimal. Sama seperti saat ini, meskipun ia sudah menyiapkan segalanya untuk memulai perang, tetap saja ia merasa persiapannya belum cukup. Hanya saja, Kekaisaran Wuluan kini juga menjadi lebih tenang. Hal ini benar-benar membuat Zhang Yi merasa ada yang sangat tidak biasa. Awalnya, demi persiapan yang lebih matang, aku sudah memerintahkan distrik Laut Timur dan distrik Jiangnan untuk mengumpulkan kembali penduduknya. Kini, di daerah pesisir, warga sudah dipindahkan ke dataran tinggi di bagian tengah negeri Huaxu, atau masuk ke dalam tempat perlindungan bawah tanah. Tapi orang-orang Kekaisaran Wuluan justru tidak lagi menyerang kita. Apa mereka benar-benar sudah menyerah? Zhang Yi tidak bisa memahami fenomena ini. Apakah hanya dengan memasang sebuah jebakan di sana, lalu selesai begitu saja? Tidak, tidak mungkin. Orang-orang Kekaisaran Wuluan bukanlah orang bodoh. Meski mereka benar-benar ingin menggunakan jebakan untuk membunuh Zhang Yi, pasti mereka akan menyebarkan tipu muslihat lain. Jangan-jangan di pihak mereka ada masalah? Atau mungkin mereka punya rencana yang jauh lebih besar? Hati Zhang Yi diliputi hawa dingin. Semua distrik harus waspada, jangan pergi keluar. Sekalipun mati, jangan sampai meninggalkan daratan. Zhang Yi sudah mengambil keputusan. Bagaimanapun, selama tetap berada di daratan negeri Huaxu, para penjaga gerbang dunia bawah tidak akan berani menyerang. Saat ini, hanya dirinya sendiri yang punya kemampuan untuk lolos dari tangan para penjaga gerbang dunia bawah. Semua distrik semakin waspada, semakin berhati-hati. Di pulau tak berpenghuni, Klote benar-benar sudah tidak bisa lagi duduk tenang. Ia mulai mencurigai apakah rencana penyergapannya telah terbongkar. Jika tidak, mengapa di pihak Huaxu sama sekali tidak ada gerakan besar? Meskipun dalam kurun waktu ini, ia telah menyingkirkan banyak manusia, tetapi semua itu bukanlah mangsa yang ia inginkan. Paling banter hanya ikan-ikan kecil dan udang-udang remeh. Bahkan satu pun manusia asing tingkat Black Chariot tidak muncul. Negara-negara lain, sama seperti Kolombia, meskipun tidak jelas situasi di sini, begitu melihat bahwa Huaxu tidak bergerak, mereka pun tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Sesungguhnya, Zhang Yi juga bukannya sama sekali tidak bertindak. Ia sempat beberapa kali mengirim sebagian makhluk mekanik untuk menyelidiki lebih dalam ke dalam gua, tetapi dirinya paling jauh hanya berkeliling di sekitar tempat itu. Kalau terus seperti ini, hanya akan buang-buang waktu saja. Slot, yang sudah berada di pulau tak berpenghuni itu selama beberapa bulan, berpikir demikian. Namun, para perwira manusia kadal di bawah komandonya justru cukup sabar.
Kalau ingin menyergap musuh yang kuat, itu bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam sekejap. Dia bukannya tidak tergoda, hanya saja karena sebelumnya sudah pernah dibuat ketakutan oleh Kekaisaran Wuluan, jadi ia tidak berani sembarangan muncul di permukaan laut. Namun Claude menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Kalau terus bermain-main seperti ini, tidak ada gunanya. Sekarang aku akan membuatnya melihat apa yang ada di sini. Kalau dia masih tetap tidak bergerak, maka operasi kali ini hanya bisa dibatalkan. Lalu kita cari cara lain." Sebagai komandan utama operasi ini, perintah Claude tidak bisa dilawan oleh perwira-perwira lainnya. Maka pada malam itu, tiba-tiba saja angin dan guntur mengguncang seluruh perairan selatan. Sekilas cahaya perak menyembur dari pulau tak berpenghuni itu, menembus awan dan menyala ke langit. Gelombang besar energi kehidupan menyebar ke segala arah, menerangi hamparan laut yang luas. Bahkan dari jarak ratusan mil laut, jauhnya masih dapat dirasakan cahaya yang tersisa. Spirit of Ritual, sebuah materi evolusi yang bahkan dibutuhkan oleh makhluk tertinggi. Satu wujud Spirit of Ritual yang relatif utuh, paling tidak membutuhkan jutaan makhluk cerdas tingkat tinggi untuk bisa terkondensasi. Dan di tangan Claude, ada 3 wujud materi seperti itu. Ketika energi itu dilepaskan, semakin tinggi tingkat kehidupan seseorang, semakin jelas pula ia bisa merasakannya. Cahaya itu hanya berkilau sekejap, lalu segera lenyap di atas permukaan laut. Namun belum genap 10 menit, seluruh dunia sudah tahu bahwa di tempat ini terdapat sejumlah besar Spirit of Ritual. Tentu saja, negara yang paling dekat, yakni Huaxu, pasti yang pertama kali menerima kabar itu. Di wilayah timur laut, tubuh Li Guangxiao bergetar hebat karena kegirangan. Sialan, mereka benar-benar nekat mengeluarkan ini. Keparat, sungguh keparat. Ia menghantam meja dengan keras. Sarung tangan kulit rusa hitamnya menegang, wajahnya juga mengeras. Itu adalah ekspresi penuh amarah dan kepedihan. Sebuah harta karun raksasa ada tepat di depan mata. Jika bisa mendapatkannya, maka Xuan Wu dan Zuke akan memperoleh kesempatan untuk naik ke tingkat bishop. Meskipun tidak bisa langsung melangkah melewati ambang itu, tetapi di masa depan, suatu hari nanti, mereka pasti bisa mencapai level tersebut. Bagaimanapun juga, tidak semua orang adalah Zhang Yi. Satu wujud Spirit of Ritual, bagi negara manapun di dunia ini sangatlah berharga. Li Guangxiao pun sangat menginginkannya. Ibarat seekor tikus yang melihat keju harum di perangkap, tentu saja matanya akan memerah. Zuke dan Xuan Wu tetap diam. Bahkan mereka sempat tergoda untuk mencoba. Bagaimanapun, target utama pihak lawan adalah Zhang Yi. Kalau mereka mencoba, mungkin masih ada kesempatan. Namun pikiran itu hanya muncul sesaat, lalu mereka paksa lenyapkan. Orang-orang Kekaisaran Wuluan tidak bodoh. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Spirit of Ritual itu diambil begitu saja? Tok, tok, tok! Dari luar terdengar suara ketukan pintu. Li Changgong muncul di depan pintu kantor Li Guangxiao. Li Guangxiao mengernyit, tetapi tetap mengizinkannya masuk. Komandan Li, tentang peristiwa di perairan selatan itu, sebenarnya apa yang terjadi? Coba jelaskan. Mata Li Changgong memerah ketika masuk. Jelas terlihat betapa ia juga sangat menginginkannya. Peristiwa ini memang tidak mungkin bisa ditutupi. Di luar sana, sudah gempar sekali. Bahkan beberapa alien tingkat kapten di wilayah timur laut pun berencana diam-diam pergi mencoba peruntungan. Saat itu, Li Guangxiao hanya bisa menceritakan kejadian sebenarnya kepada Li Changgong. Mendengarnya, Li Changgong pun menghela napas panjang. Di dunia ini memang tidak ada makan siang gratis. Meski sangat bimbang, mereka hanya bisa segera menyampaikan situasi ini kepada Zhang Yi. Bagaimana tindak lanjutnya? Semua harus diputuskan oleh Zhang Yi sendiri. Malam hari, Zhang Yi yang sudah tertidur terbangun setelah menerima kabar tersebut. Begitu mengerti apa yang terjadi, matanya langsung berbinar. Bahkan bagi dirinya, Spirit of Ritual tetaplah dapat meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting adalah, ia menemukan bahwa benda itu juga dapat meningkatkan batas potensi alien hingga tingkat tertentu. Namun bagi Zhang Yi saat ini, nilai terbesarnya adalah untuk membantu meningkatkan kekuatan tim secara keseluruhan. Dirinya sudah pernah mengalami pembaptisan lautan esensi spiritual bangsa Yi,
yang setara dengan membuka seluruh jalur energi tubuh. Jadi kebutuhannya tidak begitu mendesak. Tetapi bagi Zhou Ke dan Lu Keran, mereka masih sangat membutuhkan benda itu. Energi sebesar ini, Kekaisaran Wuluan benar-benar sudah nekat. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak sopan lagi. Kebetulan aku bisa sekaligus menguji peralatan baruku. Zhang Yi segera membangunkan Lu Keran, lalu keduanya menuju ruang kerja bawah tanah. Zhang Yi menyimpan tubuh manusia milik Ling ke dalam ruang dimensinya. Setelah berpikir sejenak, ia memanggil kembali sosoknya. Kemudian, ia menuju ruang tamu, memeluk Hua-Hua yang sedang tertidur sambil mengangkat Totoro besar dengan satu tangan. Aku pergi sebentar untuk menyelesaikan sesuatu. Kalau lancar, aku akan membawa pulang sebuah kejutan yang sangat besar. Zhang Yi mengedipkan mata ke arah Lu Keran. Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, hatinya sudah dipenuhi rasa antusias. Ia menatap kepergian Zhang Yi, lalu tanpa terasa kehilangan rasa kantuk, memilih duduk di ruang tamu menunggunya pulang. Malam pekat, badai es menggulung lautan dingin, menghantam sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Krek! Kilatan petir membelah langit. Dalam kegelapan malam, sebuah bayangan hitam muncul di atas pulau itu. Para perwira Kekaisaran Wuluan, yang telah bersembunyi berhari-hari, langsung menyadari kehadirannya. Satu persatu menjadi bersemangat. Kaos muncul. Siapkan segera. Begitu ia masuk ke dalam gua, langsung aktifkan perangkat. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkannya. Di kedalaman gua, sepasang mata merah menyala perlahan terbuka, laksana dua lentera raksasa. Seluruh perubahan sekecil apapun, di setiap titik gua bawah tanah itu berada dalam genggamannya. Seolah-olah sebuah perangkap raksasa telah dipasang, menunggu Zhang Yi masuk ke dalamnya. Zhang Yi menatap ke bawah. Hasil terburuk malam ini adalah jika penjaga gerbang neraka sendiri menyergapku di sini. Tapi, bukankah itu justru yang kuinginkan? Cepat atau lambat kita akan berhadapan juga. Kalau sekarang aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diri, bagaimana mungkin bisa bicara soal menaklukkan Kekaisaran Wuluan? Tiba-tiba, Zhang Yi tersenyum. Dasar konyol! Aku ternyata terlalu berhati-hati. Dia mengangkat tangannya. Seketika Shenluo yang aktif, lapisan demi lapisan gerbang, dimensi menyelimuti seluruh ruang di sekelilingnya. Namun segera, gerbang dimensi yang semula transparan mendadak berubah menjadi hitam pekat. Itu adalah bentuk kedua dari gerbang dimensi. Bahkan cahaya pun dapat ditelannya, membentuk sebuah ruang terisolasi sepenuhnya yang disebut dunia hitam. Tentu saja, ada kelemahan besar dari hal ini, yakni bila cahaya sulit masuk ke dalam, maka Zhang Yi pun tak bisa melihat keluar. Namun tak lama kemudian, dunia hitam itu pun lenyap. Para perwira Kekaisaran Wuluan sudah siap sedia, setiap saat bisa mengaktifkan instrumen getaran ruang, agar kemampuan ruang Zhang Yi kehilangan kendali. Sosoknya masih sama, mengenakan zirah hitam pekat. Namun, di dalam mata Zhang Yi, ia sudah melihat segala sesuatu yang akan terjadi bila ia masuk ke dalamnya. Jarum detik waktu memberinya kemampuan memprediksi masa depan dalam rentang 4 detik. Mencoba menyergapnya, menjebaknya, bahkan ingin mencelakainya, sama sulitnya dengan naik ke langit. Dan Zhang Yi pun melihat apa yang ada di bawah tanah. Perangkat yang dapat membatasi kemampuan ruang, serta Menteri Eksekusi Kekaisaran Wuluan, Adipati Keluote. Zhang Yi membuka dan membaca data. Seluruh informasi tentang para manusia istimewa. Kekaisaran Wuluan telah dirapikan oleh Yang Xinxin. Hanya dengan menilai berdasarkan karakteristik serangan mereka, sudah bisa dipastikan siapa lawan yang dihadapi. Seorang manusia istimewa setingkat uskup putih berjaga di sini. Di dalam Kekaisaran Wuluan sendiri, hanya tersisa sedikit manusia istimewa setingkat uskup. Jadi, hampir mustahil penjaga gerbang neraka juga hadir di sini. Kalau tidak, Kekaisaran Wuluan akan mengalami kekosongan kekuatan puncak selama berbulan-bulan. Singkatnya, hadiah yang kalian kirimkan akan aku terima dengan senang hati. Tanpa sedikit pun ragu, Zhang Yi langsung mengaktifkan kemampuan lintas ruang. Masuk ke dalam gua. Laba-laba mengerikan. Keluote, seorang manusia istimewa tipe binatang buas,
bisa menjelma menjadi makhluk purba, seekor laba-laba raksasa mengerikan. Kemampuannya sangat unggul dalam penyergapan, bisa menebarkan jaring super raksasa dalam radius 100 km. Di dalam jaring itu, sekecil apapun gerakan, tak akan luput dari indera perasanya. Dan begitu mangsa masuk ke dalam jaring, ia mampu muncul di hadapan mereka dengan kecepatan hampir setara teleportasi, lalu langsung menghabisinya. Selain tubuh fisiknya yang kuat, dia juga memiliki kemampuan hampir setara hukum ruang, yakni 10 kutukan pembunuh. Siapapun yang menyentuh jaringnya, meski jaraknya jauh dari tubuhnya, akan terkena serangan kutukan itu dan mustahil untuk menghindar. Zhang Yi sudah menghafal informasi pribadi tentangnya. Bahkan, dalam rencana Yang Xinqian, ia adalah salah satu musuh paling sulit dihadapi ketika menyerbu Kekaisaran Wuluan. Zhang Yi memanggil Brian, dan Profesor Da Vinci datang juga demi menghadapi manusia istimewa, setingkat uskup yang kuat sekaligus berbahaya ini. Sayangnya kali ini, Keluote justru meninggalkan Kekaisaran Wuluan, malah datang mengantar diri sendiri. Kalau begitu, sebelum perang besar tiba, biar ku habisi kau lebih dulu. Kekuatan Keluote sungguh hebat. Bila tak tahu keberadaannya dan tak memahami kemampuannya, lalu nekat masuk ke dalam wilayah kekuasaannya, bahkan seorang manusia istimewa setingkat uskup pun bisa terbunuh. Namun, setelah kemampuan khususnya terbongkar, ia tak lagi begitu menakutkan. Zhang Yi langsung masuk ke dalam gua terdalam. Mau tak mau, ia kini berada dalam jangkauan jaring. Di dalam kegelapan gua, makhluk buas itu merasakan riak dalam jaringnya. Mata merah darahnya langsung memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Para perwira tidak ragu sedikit pun. Demi perburuan agung ini, mereka sudah berlatih puluhan ribu kali. Peralatan gabungan instrumen getaran ruang raksasa mulai aktif. Tanpa suara, namun ketika berfungsi, ruang di sekeliling mulai terdistorsi dengan aneh. Kekacauan ruang membuat siapapun yang mencoba memakai kemampuan ruang akan ragu melakukannya, sebab tubuh mereka bisa tercabik-cabik. Zhang Yi berdiri di kedalaman gua, dan seketika muncul kekuatan besar dari kehampaan. Dengan mata telanjang sulit terlihat, seluruh gua ternyata dipenuhi oleh benang-benang khusus. Itu adalah Nian Keluote. Seperti gelombang sonar radar, membentuk jaringan besar yang tak kasat mata. Tanpa suara, kekuatan besar itu langsung mencabik Zhang Yi. Seperti kilatan petir berwarna aneh, meledak tepat di tempat Zhang Yi berdiri. Tanpa tanda apapun, energi mengerikan membungkus ruang di sekitarnya sepenuhnya. Dan ledakan energi itu tidak menyebar keluar, melainkan menyusut ke dalam. Itulah jurus mematikan. Keluote, 10 kutukan pembunuh. Keluote sangat percaya diri dengan kemampuannya. Seorang manusia istimewa yang kehilangan kemampuan, kekuatan fisiknya amat terbatas, mustahil bisa menahan serangan ini. Namun, ia tidak gegabah karena misi kali ini amat penting. Jadi meski yakin serangannya berhasil, tubuh raksasanya tetap melesat melalui jaring menuju lokasi Zhang Yi. Wujud sejatinya adalah laba-laba raksasa purba, pernah menjadi predator puncak dunia. Tubuhnya yang masif, bahkan tampak terlalu besar bagi gua bawah tanah. Kulit hitam legam dengan guratan merah darah. Kekuatannya melebihi segala material yang bisa dipahami manusia. Ia datang, berniat menghabisi Zhang Yi. Namun ketika benar-benar tiba di sana, ia mendapati sesuatu yang berbeda dari perkiraannya. Sosok pria berzirah hitam itu menghilang, berganti menjadi seorang gadis berzirah putih, dingin sekaligus indah. Keluote tertegun sejenak. Yang ada di hadapannya jelas seorang perempuan, bukan targetnya. Ditipu lagi, padahal aura tadi jelas miliknya. Keluote kebingungan, gerakan serangannya pun mendadak ragu. Namun, mata gadis di hadapannya tiba-tiba berkilau terang. Ia menghela napas pelan. Benar-benar jebakan mengerikan. Bahkan zirah iblisku hampir tak mampu menahan seranganmu. Di dalam Kekaisaran Wuluan, kau pasti termasuk sosok yang amat kuat. Suara Ling membangunkan Keluote. Ia segera mengangkat kaki raksasanya, menusuk ke arah Ling secepat kilat. Tak peduli siapa kau, kubunuh saja dulu. Suara menggelegar seperti guntur memenuhi gua bawah tanah. Tubuhnya yang raksasa bergerak begitu cepat hingga mata telanjang tak bisa menangkapnya.
Hanya hembusan angin kencang yang mampu menunjukkan betapa cepatnya ia melaju. Namun, sebuah suara nyaring memutus gerakannya. Cahaya pedang menyala di kegelapan gua. Darah hijau memancar deras bak air, terjun ke segala arah. Tubuh raksasa itu, dalam sekejap, terbelah dari kepala hingga punggung, terbuka dengan luka besar. Kraak! Begitu Keluote muncul, bahkan sebelum kakinya sempat terentang penuh, tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, seperti seorang koki ulung yang dengan rapi membelah seekor kepiting tepat di tengahnya. Tubuh raksasa Keluote roboh menghantam tanah. Para perwira kekaisaran Wuluan, yang tadi masih penuh kegembiraan, menanti perayaan keberhasilan perburuan ini, kini semuanya tertegun. Mereka membeku di tempat, tubuh kaku seakan terpaku. Senyuman membeku di wajah mereka, mata dipenuhi keterkejutan dan ketakutan, sementara keringat dingin terus mengalir dari dahi. Seorang perwira kadal menelan ludahnya. Itu hanya ilusi, kan? Ia menunjuk layar pengawas di depan, berusaha keras berkata, "Pasti ilusi, hehe. Kalau bukan, bagaimana mungkin Tuan Keluote bisa mati semudah itu?" Semua orang terdiam membisu, tidak seorang pun menanggapi ucapannya. Tiba-tiba, seseorang tersadar, buru-buru mencoba menghubungi markas pusat Kekaisaran Wuluan. Mereka harus menyampaikan informasi ini segera, karena negeri manusia itu ternyata telah memiliki keberadaan yang amat mengerikan. Kekuatan seperti itu bahkan mungkin tidak kalah dari Junsen, dewa perang mereka. Namun, saat ia mencoba menghubungi, sistem justru memberikan peringatan yang kejam. Sinyal terputus. Bagaimana bisa begini? Tidak, aku harus segera mengirimkan informasi ini. Cepat tersambung. Cepat tersambung. Namun, ia tak pernah mendapat kesempatan itu. Kali ini hanyalah percobaan kecil. Zhang Yi, pertama kalinya ia menggunakan kekuatan Ling. Karena itu, ia merahasiakannya sepenuhnya, tidak membiarkan seorang pun mengetahui kejadian ini. Setelah menebas Keluote, Zhang Yi dengan jelas melihat peringatan dari sistem cerdas. Energi dalam tubuh Ling telah sedikit terkuras. Penjaga gerbang dunia bawah tidak ada di sini? Panggil dia kemari. Zhang Yi menyeringai dingin sambil berbisik. Perasaan memiliki kekuatan seperti ini sungguh menakjubkan. Walau menggunakan kekuatan Ling, berarti setiap detik membakar biaya militer Huaxu dalam jumlah besar, namun kekuatan yang diperoleh benar-benar sepadan. Mari kita lihat, persiapan apa lagi yang kalian lakukan? Zhang Yi membuka ranah kesadaran dirinya. Dalam radius 5 km, segala gerak-gerik makhluk tertangkap jelas olehnya. Tanpa perlu membuka gerbang dimensi, meski dalam keadaan terbatas, hanya dengan tubuh Ling saja, kecepatannya sudah hampir menyerupai teleportasi. Di bawah tanah, tanpa perlu mencari jalan, ia langsung menerobos lurus ke depan. Seluruh lapisan batuan, seolah hanyalah udara, tak mampu sedikit pun menghalangi kecepatannya. Zhang Yi langsung menerobos masuk ke markas para perwira Kekaisaran Wuluan. Para kadal raksasa itu melihat sosok manusia yang bahkan tingginya tak sampai 2 meter. Semuanya seperti menyaksikan iblis. Tubuh Hua-Hua seketika membesar, menerkam para perwira itu. Biarkan beberapa tetap hidup, mereka masih berguna. Zhang Yi memerintahkan Hua-Hua. Sambil berbicara, tubuhnya telah berada tepat di hadapan seorang perwira. Swish! Swish! Kilatan pisau menyapu, keempat anggota tubuh lawan terpisah dari badannya. Benar-benar jebakan yang menarik, senjata yang kuat pula. Barang bagus, ujar Zhang Yi dengan tenang. Ia telah melihat apa yang ingin dilakukan orang itu. Di bawah tanah ini, tersembunyi senjata kiamat milik Kekaisaran Wuluan. Itu adalah super weapon yang bahkan lebih canggih dan mengerikan dari Death God of Love. Jika diledakkan di sini, meski tubuh Ling mampu menahan dampaknya, Zhang Yi tidak ingin kekuatannya terkuras terlalu banyak di tempat ini. Jadi, solusi terbaik adalah langsung menyingkirkan orang yang mengendalikannya. Dengan kemampuan memprediksi masa depan, setiap niat berbahaya bisa dideteksi lebih dulu oleh Zhang Yi. Bahkan keinginan bunuh diri pun mustahil terwujud. Zhang Yi bisa menghancurkan gigi mereka sebelum sempat menggigit racun yang tersembunyi. Atau langsung menancapkan paku baja menembus kepala, membuat mereka jadi manusia vegetatif.
Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Di hadapan kesenjangan kekuatan yang begitu besar hingga menimbulkan keputusasaan, para perwira kadal kekaisaran, Wuluan hanya bisa pasrah melihat diri mereka dipermainkan di telapak tangan Zhang Yi. Hidup tak bisa, mati pun tak mampu. Air mata panas mengalir di sudut mata mereka, suara erangan putus asa keluar dari tenggorokan. Bukan karena mereka takut mati, melainkan karena sadar bahwa kekaisaran Wuluan telah menyinggung musuh yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Menjelang ajal, barulah mereka mengerti. Sementara kekaisaran Wuluan, rumah mereka, semua orang di sana masih berangan-angan bahwa manusia lemah tak berdaya dapat dihancurkan kapan saja. Jika tanpa persiapan, maka negeri mereka sewaktu-waktu bisa menghadapi ancaman kehancuran total. Namun, mereka takkan pernah sempat menyampaikan berita ini. Semua sinyal sudah diblokir oleh Zhang Yi. Tak ada celah sedikit pun. Zhang Yi lalu menggeledah wilayah itu, menyimpan semua fasilitas yang dipasang di sana ke dalam ruang dimensinya. Senjata kiamat yang sangat mengerikan itu, Zhang Yi pikir-pikir lagi, tidak berani langsung membawanya, melainkan sementara dibiarkan tetap di tempat. Saat itu, Dalong Mao tiba-tiba bersuara riang. Walau tubuhnya besar, suaranya tetap seperti hamster, terdengar lucu. Zhuang berkata, "Ia mencium bau kawannya." Zhang Yi pun membiarkan Dalong Mao mencari sendiri. Tak lama kemudian, Dalong Mao kembali bersama sekelompok makhluk serupa dengannya. Sekawanan gumpalan biru raksasa, ada yang mengenakan helm di kepala. Wajah mereka kotor karena menggali tanah, tampak polos dan menggemaskan. Dalong Mao menunjuk ke arah mereka, lalu menunjuk Zhang Yi dan Zhuang. Melihat Zhang Yi dan gagahnya Zhuang, kawanan itu langsung berlari mendekat dan tiarap, menunjukkan kepatuhan. Zhang Yi mengelus dagunya. Makhluk penggali ini bisa disimpan. Kelak untuk pekerjaan konstruksi pasti sangat berguna. Ia pun memutuskan untuk memelihara mereka, menyerahkan kepemimpinan kepada Dalong Mao, agar di masa depan mereka bisa mengurus pekerjaan sipil tim Zhang Yi. Berikutnya, saatnya menghitung hasil rampasan. Dari tubuh raksasa Keluote, terdapat 3 buah Spirit of Ritual. Ditambah kekuatan sumber White Bishop di dalam dirinya, itu adalah hasil panen besar. Zhang Yi langsung menyerap kekuatan sumber Keluote, lalu menyimpan 3 Spirit of Ritual itu. Setelah itu, ia bergegas menuju Blizzard City. Semua proses berjalan lancar di luar dugaan. Perbedaan informasi yang sangat besar, ditambah tubuh Ling yang baru diuji, sudah menunjukkan kekuatan mengerikan, membuat seluruh rencana matang. Kekaisaran Wuluan hancur berantakan, malah berbalik menjadi hadiah besar untuk Zhang Yi. Zhang Yi tiba di Blizzard City. Saat itu sudah larut malam, waktu keberangkatannya belum genap 1 jam. Lu Keran duduk di sofa ruang tamu, menanti kepulangan Zhang Yi. Begitu Zhang Yi masuk, ia melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. "Keran, aku kembali." Tubuhnya masih dipenuhi bau amis darah. Meski noda darah bisa dibersihkan, namun aroma itu tetap tersisa.